Selamat siang semuanya, terima kasih telah bergabung pada Google Meet pada hari ini. Jadi kita dari kelompok 2 akan membahas salah satu kasus mengenai korupsi Tata Niaga Timah oleh Henry Lee. Tapi sebelum itu kita akan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Widya dengan NIM 051. Saya Sania Rintis Adristi dengan NIM 215. Saya Kenzo Indira dengan NIM 231. Saya Reza Puspita dengan NIM 104. Saya Salsabila Diamalia dengan NIM 173. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama yang akan dibahas oleh rekan kita, yaitu Reza Puspita. Kepada Reza Puspita dipersilakan. Oke, untuk kasus korupsi Tata Niaga Timah, mungkin yang pertama di next slide. Untuk kronologi awalnya, kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah, dari hasil investigasi Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam Tata Niaga Komoditas Timah yang dilakukan pada tahun 2015 hingga 2022. Dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi ini dilakukan dengan penambangan liar, kasus penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan milik PT Timah, termasuk melakukan penambangan di wilayah hutan. Untuk melakukan penambangan ilegal ini dibentuk perusahaan boneka dan menerbitkan surat perintah kerja borongan untuk mengirimkan sisa hasil pengolahan mineral timah ke smelter milik tersangka, yang menjadikan keuntungan yang dikirimkan kepada tersangka. Dari kasus ini diperkirakan kerugian negara serta kerusakan lingkungan mencapai 271 triliun. Next. Selanjutnya untuk tahap penyidikan dan penyelidikan. Yang pertama untuk awal penyidikan. Di awal ini adalah peningkatan kasus dari penyelidikan ke penyidikan atas dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada PT Timah. Yang kedua ada pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti. Diperiksa puluhan saksi termasuk pejabat ESDM Bangka, Direksi Timah, hingga pejabat dan pengusaha tambang lainnya. Dan juga dilakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti berupa emas, dokumen berupa kontrak kerja fiktif, hingga dokumen-dokumen mengenai transaksi yang mencurigakan. Yang ketiga, adanya penetapan dan penangkapan tersangka. Pada kuartal pertama tahun 2024, ditetapkan 11 orang tersangka dalam kasus ini. Yang tersangkanya terus bertambah hingga pada awal tahun 2025 dinyatakan bahwa ada 22 orang yang menjadi tersangka individu, termasuk mantan Direktur Utama PT Timah dan sejumlah pengusaha tambang serta pejabat daerah. Dan juga ada 5 tersangka korporasi, diantaranya ada PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP. Next. Yang selanjutnya ada penelusuran aset dari tindak pidana pencucian uang. Dari hasil audit investigatif dan penelusuran atas aset yang kemungkinan merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, kemudian dilakukan penyitaan aset mulai dari properti, rekening, hingga aset lain milik pribadi tersangka yang merupakan hasil tindak pidana pencucian uang. Dan selanjutnya ada tahap pelimpahan ke pengadilan. Persidangan untuk beberapa tersangka telah dimulai sejak bulan Mei tahun 2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan untuk status terakhir di pengadilan, sebagian terdakwa masih dalam proses pembuktian dan beberapa kasus masih berlangsung dengan beberapa banding yang dilakukan baik oleh tersangka maupun
oleh jaksa. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan kasus dari korupsi tata niaga Maaf, timah. Sania, untuk suaranya bisa di-on-kan. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai kasus korupsi tata niaga timah ini. Jadi, kasus korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung ini merupakan salah satu skandal terbesar di sektor pertambangan Indonesia yang mengungkapkan praktik kolusi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi di dalam kasus ini terjadi kerjasama ilegal antara oknum pejabat PT Timah Tbk dan sejumlah pengusaha smelter swasta untuk mengatur distribusi dan penjualan biji timah secara tidak sah. Jadi tata niaga timah yang seharusnya diatur secara ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga penerimaan negara, justru malah dimanipulasi demi keuntungan pribadi. Jadi para pelaku membuat perjanjian kerjasama yang fiktif dan membayar penambang ilegal untuk menyuplai biji timah, yang kemudian diproses lalu dijual melalui jalur resmi seolah-olah legal. Dan praktik ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar mencapai ratusan triliun rupiah. Selain itu, terutama dari aspek kerusakan lingkungan dan kerugian finansial perusahaan negara. Kasus ini memperlihatkan lemahnya tata kelola, pengawasan, dan integritas dalam sistem tata niaga komoditas strategis, serta mendesak adanya reformasi serius dalam pengelolaan tambang nasional. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai terdakwa atau tersangka utama dalam kasus ini, yaitu adalah Henry Lee, yang sebagai ex-bos Sriwijaya Air sekaligus pemilik saham mayoritas PT Timindo Internusa. Bekerja sama dengan adiknya Fandi Lingga, Harvey Mois, Helena Lim, Robert Indarto, dan Rosalina yang juga terlibat dalam jaringan ini, di mana Fandi Lingga ini merupakan berperan sebagai berkolaborasi dengan Henry Lee dalam menjalankan skema korupsi, turut menandatangani dokumen-dokumen penting. Sedangkan untuk Harvey Mois itu berperan dalam jaringan korupsi turut mendatangani jaringan korupsi timah. Sedangkan Helena Lim itu berperan di bagian dari jaringan korupsi juga, detail perannya belum diungkap secara lengkap. Sedangkan untuk Robert Indarto itu terlibat dalam skema korupsi dan detail perannya juga belum terungkap secara lengkap. Sedangkan terakhir untuk Rosalina perannya itu diperintahkan oleh Henry Lee untuk membuat dan menandatangani surat penawaran PT TIN tadi, atau PT yang dimiliki oleh Henry Lee, yaitu Timindo Internusa. Next. Nah, untuk saksinya sendiri itu ada dari keluarganya. Kejaksaan Agung itu memeriksa keluarga terdekat sebagai saksi pada bulan April 2025 kemarin. Nah, istri dan anak Henry Lee ini diperiksa sebagai saksi, meskipun mereka mengklaim tidak mengakui detail bisnis ilegal tersebut. Next.
Nah, di sini ada beberapa korporasi tersangka dalam kasus ini. Yang pertama itu ada PT Tinindo Internusa atau TIN sebagai perusahaan utama milik Henry Lee. Kemudian yang kedua itu ada PT Refinet Bangkatin, itu adalah smelter swasta, partner distribusi. Yang ketiga itu PT Sariwiguna Bina Sentosa sebagai jaringan distribusi timah ilegal. Kemudian yang keempat itu ada PT Stanindo Inti Perkasa sebagai partner operasional skema korupsi. Dan yang terakhir ada CV Venus Inti Perkasa, entitas pendukung di jaringan bisnis. Untuk materi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada vonis terhadap Henry Lee atas korupsi tata niaga timah. Nah, pasal-pasal yang dilanggar itu ada pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan juga tindakan pidana pencucian uang atau TPPPU juga disangkakan terkait aliran dana hasil korupsi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bukti-buktinya itu berupa dokumen perizinan ekspor dan distribusi timah yang tidak sah, catatan transaksi perbankan dengan aliran dana mencurigakan, keterangan saksi ahli, pegawai perusahaan dan pejabat pemerintah, dan juga laporan hasil audit BPKP terkait kerugian negara. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim yaitu terhadap Henry Lee yaitu pidana penjara 14 tahun, denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan, dan juga uang pengganti 1,05 triliun rupiah dengan ancaman pidana tambahan apabila tidak dibayar. Namun, putusan ini memicu perhatian Komisi Yudisial atau KY karena dinilai lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa mengingat besarnya kerugian negara dan keuntungan yang dinikmati terdakwa. KY mulai mendalami alasan yuridis di balik vonis tersebut. Boleh di next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan terkait dengan peran akuntan forensik. Nah, terkait dengan kasus ini, peran akuntan forensik itu ada 3. Yang pertama itu menghitung dan merinci keuangan negara. Nah, akuntan forensik ini membedah bagaimana kerugian ini timbul. Hal ini mencakup pelacakan dana dari penambangan timah ilegal, penelusuran pembayaran gratifikasi tidak sah kepada pejabat, serta membantu mengestimasi biaya kerugian lingkungan, yang mana hal ini adalah dampak dari operasi ilegal yang telah dilakukan, yang termasuk ke dalam perhitungan potensi kerugian. Yang kedua ada menganalisis tata kelola dan modus operandi. Jadi operandi adalah metode yang dilakukan oleh penjahat untuk melancarkan kejahatannya. Pada kasus ini, operandi yang dimaksud adalah bagaimana para pejabat yang ada di dalam kasus ini melaksanakan modusnya. Nah, mereka ini meninjau praktik tata kelola yang buruk seperti akuntan forensik dapat meninjau praktik tata kelola yang buruk seperti membandingkan data produksi timah yang real dengan yang tercatat untuk mengidentifikasi penjualan gelap akuntan. Yang mana akuntan forensik juga mengungkap manipulasi harga, misalnya penjualan timah yang jauh di bawah harga pasar internasional. Contohnya saja, dijual sebesar $2.000 per ton, yang mana pada hal tersebut harga pasarnya pada $25.000 per ton, atau penggelembungan biaya atau markup operasional hingga 2-3 kali lipat dari nominal. Kemudian menyediakan bukti yang kuat. Temuan akuntan forensik yang didukung dengan analisis jutaan transaksi dan terabyte data digital menjadi bukti krusial yang akan dibawa ke persidangan. Hal ini mencakup jejak audit detail dalam laporan ahli yang menjelaskan secara rinci modus operandi atau modus kejahatan tersebut, keuangan dan aliran dana yang ilegal. Boleh di next? Mungkin ini yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah apa yang dapat dilakukan oleh akuntan forensik terkait dengan kasus ini. Yang pertama, mengumpulkan bukti yang ekstensif. Mereka menyita dan menganalisis data dari server perusahaan, email, serta ponsel, serta dokumen fisik
seperti kontrak pertambangan dan laporan keuangan dari PT Timah Tbk serta mitranya. Kemudian analisis transaksi yang kompleks dan pelacakan dana. Menggunakan perangkat lunak forensik, mereka melacak aliran ratusan triliun rupiah potensi kerugian. Hal ini bisa berupa identifikasi transfer berulang yang dilakukan dalam jumlah besar dari rekening perusahaan tambang ke rekening pribadi pejabat atau puluhan hingga ratusan rekening perusahaan cangkang fiktif untuk pencucian uang. Selanjutnya, validasi perhitungan kerugian. Akuntan forensik meninjau dan mengkuantifikasi ulang komponen kerugian BPK atau Badan Periksa Keuangan, yang mana memastikan perhitungan pajak dan royalti yang tidak terbayar serta denda lingkungan didasarkan pada data yang akurat. Yang terakhir adalah penyusunan laporan dan kesaksian ahli. Hal ini membuat laporan investigasi komprehensif dan memberikan kesaksian di pengadilan untuk menjelaskan temuan finansial yang kompleks pada hakim dan juga juri. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan terkait kasus tersebut. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.